Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisnita Sari, NPM 17144646130 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menyampaikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Math Anxiety terhadap prestasi belajar siswa kelas 5 SD di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Proposal yang saya susun memiliki latar belakang sebagai berikut. Pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Di dalam pendidikan terdapat berbagai macam jenis mata pelajaran. Salah satunya adalah mata pelajaran matematika. Pelajaran matematika ini diajarkan di setiap jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Matematika sendiri juga merupakan mata pelajaran yang dianggap sulit dan membosankan oleh sebagian besar siswa. Ditambah dalam menjelaskan, guru masih monoton dan tidak terdapat media ataupun model pembelajaran yang menarik sehingga menambah kesan kepada siswa bahwa matematika adalah pembelajaran yang membosankan. Serta dalam penyampaian materi yang disampaikan guru kurang dipahami oleh siswa sehingga menambah ketidaksukaan siswa terhadap matematika. Anggapan jika matematika merupakan pelajaran yang sulit dan membosankan akan menimbulkan rasa takut pada diri siswa, sehingga kecemasan itu timbul. Ketakutan atau takut akan matematika ini dapat diartikan sebagai math anxiety atau kecemasan matematika. Kecemasan matematika ini tidak bisa dipandang sebelah mata saja, karena jika siswa tidak mampu beradaptasi dengan pelajaran matematika, akan membuat siswa itu akhirnya fobia terhadap matematika dan akan berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Kecemasan siswa dikenali melalui 3 komponen. Yang pertama, komponen psikologis, yang kedua komponen fisiologis, dan yang ketiga ada komponen sosial. Jika kecemasan dalam pelajaran matematika ini telah mendominasi pada pikiran siswa, maka itu dapat membuat siswa akan sulit untuk berpikir dan berkonsentrasi sehingga siswa akan tidak mau untuk belajar matematika dan cenderung menjauh dari pelajaran matematika. Hal ini mengakibatkan rendahnya prestasi belajar siswa. Prestasi belajar siswa sendiri merupakan hasil dari suatu pengukuran terhadap peserta didik yang meliputi faktor kognitif, afektif, serta psikomotor setelah peserta didik mengikuti pelajaran yang dapat diukur dengan menggunakan tes ataupun instrumen yang relevan. Selanjutnya, proposal yang saya susun ini memiliki identifikasi masalah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, hal-hal yang menjadi latar belakang masalah di dalam kecemasan terhadap matematika kelas 5 di sekolah dasar adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, siswa menganggap pelajaran matematika itu sulit dan membosankan. Yang kedua, siswa memiliki kecemasan dalam pelajaran matematika yang berakibat pada prestasi belajar siswa. Yang ketiga ada dalam pembelajaran tidak terdapat media ataupun model yang menarik saat pelajaran matematika atau guru monoton dalam pembelajaran.
Setelah itu batasan masalah dari proposal saya ini terdapat pada nomor 2, yaitu siswa memiliki kecemasan dalam pelajaran matematika yang berakibat pada prestasi belajar siswa. Rumusan masalah berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah, maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini adalah bagaimana pengaruh math anxiety terhadap prestasi belajar siswa kelas 5 SD di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Tujuan dari penelitian ini yaitu sesuai dengan rumusan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kecemasan matematika atau math anxiety terhadap prestasi belajar siswa kelas 5 SD di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Selanjutnya, terdapat manfaat dari penelitian ini. Yang pertama, ada manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini dapat menambah pengetahuan dan memberikan data atau informasi empiris mengenai prestasi belajar matematika siswa kelas 5. Dan yang kedua, dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan, khususnya mengenai pengaruh kecemasan matematika atau math anxiety terhadap prestasi belajar siswa kelas 5 SD di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Terus yang kedua, terdapat manfaat praktis. Itu manfaat ini dapat dirasakan oleh siswa, guru, dan peneliti sendiri. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu tentang kajian pustaka. Yang pertama ada kajian teori tentang hakikat pembelajaran matematika. Kata matematika sendiri diambil dari bahasa Yunani, yaitu matematik yang berarti mempelajari, berasal dari kata mathema yang berarti pengetahuan atau ilmu. Selain itu, matematik juga memiliki kesamaan dengan kata lain mateini atau matenin yang berarti belajar atau berpikir. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa matematika adalah ilmu yang didapat dari kegiatan berpikir yang terbentuk dari hasil pengalaman manusia secara empiris. Yang kedua ada math anxiety atau kecemasan matematika. Yang pertama ada pengertian math anxiety, kecemasan matematika. Menurut Warren, J.R. Rainbow, Parcella, Michel, Schultz, dan Marcus tahun 2005 dalam Aulia tahun 2016, kecemasan matematika merupakan salah satu hambatan yang sangat serius dalam pendidikan, serta berkembang pada anak bahkan remaja ketika mereka dalam lingkungan sekolah. Ada juga menurut Lau Wang dan Lau tahun 2019 berpendapat bahwa kecemasan matematika merupakan suatu jenis penyakit. Secara khusus, kecemasan matematika ini mengacu pada reaksi suasana hati yang tidak sehat dan terjadi ketika seseorang menghadapi persoalan matematika. Selanjutnya ada gejala kecemasan matematika. Menurut Daisy dalam Husnul tahun 2016, cara mengenali gejala matematika ditinjau dari 3 komponen. Komponen yang pertama itu adalah komponen psikologis, berupa kegelisahan, gugup, cemas, rasa tidak aman, takut, dan cepat terkejut. Ada juga yang kedua komponen fisiologis, berupa jantung berdebar, keringat dingin pada telapak tangan, mudah emosi, gejala pencernaan, gerakan berulang-ulang tanpa disadari, dan lain-lain. Ada juga yang terakhir, komponen sosial, sebuah perilaku yang ditunjukkan oleh individu di lingkungannya. Perilaku ini dapat berupa tingkah laku atau sikap.
Selanjutnya, terdapat macam-macam kecemasan matematika. Menurut Ford yang dikutip Sumadi Suryabrata dalam Husnu tahun 2016, terdapat 3 macam kecemasan, yaitu yang pertama ada kecemasan realistis. Kecemasan ini merupakan ketakutan terhadap suatu bahaya dari dunia eksternal dan taraf kecemasannya sesuai dengan ancaman yang ada itu. Yang kedua ada kecemasan moral. Kecemasan ini akan dirasakan ketika ancaman datang bukan karena dari dunia luar atau dari fisik, tetapi dari dunia sosial, superego yang telah diinternalisasikan ke dalam diri seseorang. Dan yang terakhir ada kecemasan neurik. Kecemasan neurik ini adalah kecemasan dari kata lain dari perasaan gugup. Perasaan takut dalam jenis ini akibat dari rangsangan-rangsangan ide. Jika seseorang pernah merasakan kehilangan ide atau gugup, tidak mampu mengendalikan diri, perilaku, akal, dan bahkan pikiran, maka orang tersebut sedang mengalami kecemasan neurik ini. Yang selanjutnya ada faktor mempengaruhi kecemasan matematika. Menurut Trujillo dan Hatfield dalam Husnul tahun 2016 menyatakan bahwa penyebab dari kecemasan matematika dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori. Yang pertama ada faktor kepribadian, psikologis atau emosional. Yang kedua ada faktor lingkungan atau sosial. Dan yang terakhir, yang ketiga ada faktor intelektual. Terus selanjutnya ada cara mengurangi kecemasan matematika. Ada beberapa cara untuk meminimalkan kecemasan matematika, yaitu yang pertama, memberikan penjelasan rasional pada siswanya mengapa mereka harus belajar matematika. Yang kedua, menanamkan rasa percaya diri terhadap siswa bahwa mereka bisa belajar matematika. Guru dapat memberikan latihan-latihan soal yang mudah-mudah saja sehingga mereka bisa mengerjakan soal-soal tersebut. Yang ketiga ada menghilangkan prasangka negatif terhadap pelajaran matematika melalui cara memberikan contoh-contoh yang sederhana sampai dengan yang kompleks tentang kegunaan matematika. Dan yang keempat, membelajarkan matematika dengan berbagai model, metode yang menarik perhatian siswa sehingga mau belajar matematika. Dan yang terakhir, yang kelima itu tidak mengutamakan hafalan dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya, kita masuk ke kajian teori yang ketiga, yaitu tentang prestasi belajar. Pengertian dari prestasi belajar itu adalah prestasi belajar terdiri dari 2 kata, yaitu prestasi dan belajar. Istilah dari prestasi dalam Kamus Ilmiah Populer didefinisikan sebagai hasil yang sudah dicapai. Prestasi sendiri merupakan suatu kumpulan dari hasil akhir suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Sedangkan menurut Noi Nasution yang dikutip dalam Wahab tahun 2015, belajar dalam arti luas itu adalah dapat diartikan sebagai suatu proses yang memungkinkan timbulnya atau berubahnya suatu tingkah laku sebagai hasil dari terbentuknya respon utama, dengan syarat bahwa perubahan atau munculnya tingkah laku yang baru itu bukan disebabkan oleh adanya perubahan sementara karena suatu hal. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa prestasi belajar adalah suatu rangkaian dari kegiatan yang telah dilakukan oleh seseorang dari tingkah laku yang dilalui melalui pengalaman bahkan wawasan untuk bisa berinteraksi dengan lingkungan sekitar yang menyangkut dari ranah kognitif, afektif, bahkan psikomotor yang dinyatakan dalam hasil akhir atau bisa dalam hasil nilai raport.
Selanjutnya ada aspek prestasi belajar. Aspek prestasi belajar ini terdapat tiga aspek, yaitu yang pertama ada aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Setelah itu terdapat faktor yang mempengaruhi prestasi. Menurut Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono tahun 2011, dalam faktor yang mempengaruhi prestasi belajar ini digolongkan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri itu berupa faktor jasmani atau psikologi, misalnya penglihatan, pendengaran, struktur tubuh, dan lain-lain. Ada juga faktor psikologi, antara lain ada faktor intelektif, berupa faktor kecerdasan, bakat, serta faktor kecakapan nyata, yaitu prestasi yang telah dimiliki. Ada juga faktor non-intelektif atau unsur-unsur kepribadian tertentu seperti sikap, kebiasaan, minat, kebutuhan, motivasi, serta emosi. Ada juga faktor kematangan fisik maupun psikis. Yang kedua ada faktor eksternal, berupa faktor sosial yang terdiri dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan kelompok. Ada juga faktor budaya, yaitu seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Dan yang terakhir ada faktor fisik seperti fasilitas belajar, fasilitas rumah, dan iklim. Selanjutnya kita masuk ke kajian teori yang keempat, itu tentang pengaruh kecemasan terhadap prestasi belajar. Akibat dari individu tidak dapat menyelesaikan hambatan, membuat individu tertekan perasaannya dan membuat individu tersebut menjadi cemas. Kecemasan itu sendiri cenderung mengganggu proses dalam belajar dan berpengaruh pada prestasi belajar siswa. Kecemasan itu sendiri juga berpengaruh pada fungsi kognitif yang dapat dilihat dalam perilaku saat proses belajar. Selanjutnya ada kajian penelitian yang relevan. Penelitian yang pertama itu ada penelitian yang dilakukan oleh Risma Nurul Aulia yang berjudul Kecemasan Matematika dan Pemahaman Matematis secara umum menunjukkan bahwa terdapat kecemasan matematika berpengaruh signifikan terhadap kemampuan pemahaman matematis peserta didik. Yang kedua ada penelitian yang dilakukan oleh Vera Talita yang berjudul Hubungan Antara Kecemasan dengan Prestasi Belajar Matematika, Materi Volume Kubus dan Balok pada Siswa Kelas 5 SD Negeri Catur Tunggal 1. Dalam hasil penelitian ini terdapat hubungan antara kecemasan dengan prestasi belajar anak. Dan yang terakhir ada penelitian yang dilakukan oleh Aminah Ekawati yang berjudul Pengaruh Kecemasan Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa kelas 7 SMP Negeri 13 Banjarmasin. Dalam penelitian ini ada pengaruh yang kuat antara kecemasan terhadap hasil belajar siswa kelas 7 SMP Negeri 13 Banjarmasin. Selanjutnya itu terdapat kerangka berpikir. Pelajaran matematika merupakan salah satu pelajaran yang penting di setiap jenjang pendidikan. Banyak siswa yang beranggapan negatif pada pelajaran matematika sehingga dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa. Kecemasan adalah reaksi normal terhadap sesuatu keadaan, suasana, perasaan, dan dapat menimpa sebagian orang, ditandai dengan kekhawatiran, ketakutan, sulit berkonsentrasi, dan lain-lain. Setiap orang memiliki perbedaan saat mereka mengalami kecemasan. Perasaan cemas sendiri akan menghambat proses kegiatan belajar mengajar yang sedang dilakukan. Perasaan cemas yang timbul akan sangat mempengaruhi dalam penguasaan materi yang diberikan guru dalam mata pelajaran, khususnya mata pelajaran matematika.
sehingga dapat menyebabkan rendahnya prestasi belajar siswa. Jika siswa yang memiliki prestasi yang rendah akan sulit dalam memecahkan suatu permasalahan yang berkaitan dengan matematika, sehingga siswa itu akan terlihat kurang percaya diri terhadap kemampuannya dalam memahami atau menguasai suatu materi pelajaran matematika yang berakibat pada konsentrasi belajarnya, sehingga siswa itu mengalami kecemasan dalam pelajaran matematika dan akan mempengaruhi dari prestasi belajar mereka. Kita masuk ke bab 3, yaitu tentang metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan atau merupakan penelitian kuantitatif survei. Penelitian kuantitatif sendiri adalah suatu karakteristik dari satu variabel yang nilai-nilainya digunakan dalam bentuk numerik, banyak menggunakan angka, melalui dari mengumpulkan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Penelitian ini menggunakan metode survei. Metode survei ini bertujuan untuk melihat keadaan yang menjadi objek penelitian dengan melihat data dan informasi yang ada dari sampel tanpa memberikan perlakuan khusus. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi yang peneliti pilih sebagai objek penelitian adalah siswa kelas 5 SD di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan teknik random sampling atau pengambilan sampel secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada. Penelitian ini, sampel dari penelitian ini adalah siswa kelas 5 SD di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Setelah itu, ada waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan, yaitu pada bulan Januari 2021 sampai bulan Maret tahun 2021. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul, khususnya SD-SD yang terdapat di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Variabel penelitian dari penelitian ini itu ditentukan 2 variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dari penelitian ini yaitu kecemasan matematika. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu prestasi belajar siswa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 4 teknik. Teknik yang pertama ada wawancara, yang kedua ada angket, yang ketiga ada observasi, yang keempat ada dokumentasi. Teknik dari analisis data dalam penelitian ini, setelah data terkumpul semua, penelitian ini dalam menganalisis menggunakan beberapa teknik. Antaranya, yang pertama analisis data deskriptif. Yang kedua ada uji prasyarat, itu yang terdapat uji normalitas dan uji linearitas, dan yang terakhir ada uji hipotesis. Dan yang terakhir, dalam penelitian ini menggunakan instrumen, terdapat 3 instrumen. Yang pertama ada instrumen wawancara. Instrumen ini dilakukan kepada wali kelas 5 dan siswa kelas 5. Yang kedua ada angket. Angket dalam penelitian ini dilakukan kepada siswa kelas 5 yang terdapat dalam angket ini menggunakan 2 aspek, yaitu aspek fisiologis dan aspek psikologis. Dan yang terakhir ada instrumen tentang observasi. Observasi dalam penelitian ini dilakukan saat proses wawancara berlangsung atau saat melihat keadaan dalam proses pembelajaran matematika yang sedang berlangsung. Sekian presentasi dari proposal saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.